Perjuangan Ruben mendapatkan hak asuh Thalia dan Tania kembali menjadi sorotan. Bunda Korla menilai perjuangan Ruben sebagai seorang ayah yang ingin tetap dekat dan memastikan masa depan kedua anaknya. Pengadilan akan mempertimbangkan bukti, kondisi anak, serta siapa yang mampu memberikan kehidupan yang aman, stabil, penuh kasih sayang, dan memenuhi kebutuhan mereka. Jika Ruben dinilai mampu memberikan yang terbaik untuk kedua putrinya, peluangnya mendapatkan hak asuh tentu semakin terbuka. Ruben, emang bener nggak kamu tuh bisa ketemu nggak? Nggak bisa. Panda dikasih waktu untuk ketemu 2 hari, 3 hari dengan si Ruben, 4 hari sama si perempuan itu. Nggak bisa Ruben ketemu. Susah, ya, susah. Jadi kalau nggak tahu masalahnya nggak usah pakai komentar. Kalau mau komentar sama bunda aja sini. Nggak bisa ketemu. Ruben merayakan ulang tahun kenapa? Karena nggak bisa ketemu. Bukan karena dia ada jadwal acara, memang nggak bisa ketemu. Susah ketemunya. Gimana mau ketemu? Kalian tengok aja anaknya kalau lagi nge-live. Kadang-kadang ngomongnya ceplos-ceplos kayak udah diajarin gitu loh. Masa seorang anak bisa ngomong gak penting? Itu kan bapaknya. Ispol. Masa seorang anak yang baru itu kan Ruben itu kan ngomong gitu kan waktu di lab. Sama siapa di situ dia? Sama cowok siapa itu? Hah? Gak usah bahas, gak penting katanya. Itu bapaknya loh, bukan orang lain. Korla du bist wunderschön, dankeschön. Anaknya ikutan julid. Emang anaknya udah diajarin, entah siapa yang ngajarin. Terus netizen ini kadang-kadang nggak jelas. Netizen ini kalau mau ngomentarin cerdas sedikit, jangan bikin malu. Pansos silahkan, tapi tolong pembicaraan yang benar. Kalau nggak tahu jalan ceritanya nggak usah ngebacot, nggak usah nyinyir. Aku lebih tahu kasus cerita mereka itu, tapi aku nggak banyak terlalu berlebihan. Yang ku tahu yang ku sampaikan, yang nggak tahu nggak ku sampaikan, nggak ku karang-karang. Ruben nggak bisa ketemu, sekali-sekali doang ketemunya itu. Ya gimana mau ketemu kalau udah dibumbu-bumbuin? Anaknya aja bisa ngomong kayak gitu, bayangkanlah. Ajaran siapa itu? Hah? Ajaran mamanya? Apa ajaran yang gemuk-gemuk itu? Hah? Ajaran siapa itu? Masa seorang anak gak ada rasa kangen sama bapaknya? Pasti ada lah. Tapi kok udah dibumbu-bumbuin, udah diracunin otaknya. Dibilang kalau Ruben gak bertanggung jawab. Udah cukup Ruben bertanggung jawab. Laki-laki yang bertanggung jawab sih Ruben. Belikan rumah, buatkan rumah dengan harga berapa miliar. Hah? Masih kurang cukup? Masih nggak terima netizen? Rumah bita. Kalau kalian bilang kata Ruben itu dikasih udah berapa rumah, udah dibuatnya rumah segala macam, kata bengek. Ya, sebelum rumah itu jadi. Kalian nggak lihat Ruben itu 24 jam nge-live? Kadang-kadang jam 4 pagi udah muncul jadi live di TikTok jualan. Kapan tuh bunda? Sebelum rumah itu jadilah. Hah? Berapa miliar dia buat rumah itu? Hah? Terus 200 juta nggak ada harganya. Nyari di mana 200 juta hari gini kalau di Indonesia itu? Hah? Seorang ani-ani pun nggak bisa dapat. Ani-ani udah paling gampang cari duit itu, ya. Yang paling gampang cari duit di dunia ini adalah ani-ani. Sekali ngewong 5 juta, 6 juta, 10 juta, 20 juta. Kalau mainannya kelas, ya, kalau misalnya ani-ani yang bonafik, sekali ngewong berapa? 50, 70, ya. Model-model yang sembari nyari duta begituan, ya kan? Sekali ngewong 100. Itu pun gak gampang. Apalagi kayak Ruben. Hah? Berapa Ruben tuh berapa dibayar di Trans TV? Hah? Berapa dia dibayar? Berapa dia dibayar satu episode Brownies? Kemana tuh uang semua? Itu bangun rumah. Makanya ditambahan kerjanya nge-live. Jualan-jualan dia. Segala macam yang dijual sama si Ruben tuh, yang botol lah, yang inilah, yang apa-apa yang dijualkan demi duit. Hah? Masih bilang Ruben gak bertanggung jawab. Hah? Makan kecoak mulut kau yang ngomong kayak gitu. Kalau nggak tahu perjuangan Ruben, jangan ngebacot.
Ya, kalau nggak tahu perjuangan si Ruben, bagaimana dia nongol, bagaimana dia cari duit siang dan malam, pagi dan petang, nggak kenal siang, nggak kenal malam. Bahkan jam 3 pagi dia udah bangun siap-siap mandi hanya untuk jualan dia. Sekarang mungkin dia agak tenangan dikit, agak santai dia sekarang, karena udah jadi rumah itu tuh ya. Yang katanya nanti kita ke sana, ya kita berantakin semua di situ. Itu omongan yang bagus enggak? Hah? Wajar kalau dia diserang sama para netizen karena mulutnya terlalu ceplos-ceplos nggak mikir. Terima kasih buat semuanya. Jangan pancing kok. Iya, sekali-sekali kita nikmatin pancingan dia. Enggak. Tadi cerita gitu, banyak hal yang tiba-tiba satu orang ini dia bisa punya 2 account. Sampai rapi loh, fitnya sampai rapi banget loh dia. Begitu. Adalah account atas nama terus ceritanya dia ngasih story rununan ini buset. Ternyata yang punya akun itu si laki bini itu. Wah, gue sih ogah banget sebenarnya, tapi kali ini biar dia tahu tuh. Parah adalah penghasut. Nah, tuh judulnya bagus. Jangan sampai paling anti dia sama gue. Warga, mana ini? Ada yang tantrum lagi kagak nih pasukan bau lambung? Bilang kemarin ya kan ketika rilis Babang Ruben Onsu ditetapkan menjadi tersangka, langsung ada seruan boykot Ruben Onsu dari acara-acara stasiun televisi begitu. Lana, udah nongol lagi alhamdulillah di acara Brownies. Bahkan bukan diboykot, bukan dikeluarkan, tapi justru diberikan ruang untuk memberikan penjelasan terkait kasusnya. Mantep kan? Dan satu lagi, jangan nyampe lu pada pucat lagi nih ya bau lambung, ya kan? Jangan nyampe lu pada pucat. Nah, lu dengar belum terkait pertemuan yang sudah berjalan nih, agenda pertemuan dari pihak Babang Ruben Onsu yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya, ya kan? Dengan pihak kuasa hukum si pelapor tersebut yang terkait katanya Ruben Onsu penipuan dan penggelapan, ya kan? Nah, di situ ternyata nih dari pihak si korban juga menginginkannya jangan nyampe ke persidangan lah katanya. Kita selesaikan secara damai, secara kekeluargaan. Walaupun itu baru pembukaan, pertemuan pertama begitu kan, tapi sepertinya sudah ada lampu-lampu hijau nih menuju ke perdamaian antara Babang Ruben Onsu dengan si korban tersebut. Bahkan di sini ya, dari Ruben Onsu itu sudah ada itikat baik loh, sebelum-sebelumnya sudah memberikan 100 juta. Cuman mungkin karena saat-saat ini lagi banyak masalah begitu kan ya, lagi banyak rongrongan sana sini begitu kan. Terkait nafkah inah-inah itu yang nyampe ratusan juta juga, mungkin disitulah jadinya tertahan tuh buat membayar pelunasan kepada si pihak yang katanya korban investasi tersebut, ya kan? Tapi garis besarnya nih, benang merahnya ternyata dari pihak si korban juga menginginkan agar masalah ini tuh jangan sampai ke meja persidangan. Mantap, doa yang terbaik dah pokoknya mah buat Babang Ruben Onsu. Ya, sehat-sehat Bang Ruben. Lupa mah yakin deh semua permasalahan ini satu persatu akan selesai dan akan indah pada akhirnya begitu ya. Bye-bye lu pada tantrum, pada pucat, mau lambung lagi. Udah, bye. Patut diduga ya, SW ini selalu mengatakan semua anaknya minta. Kayak lift anaknya minta, rumah gede anaknya minta. Untuk les ditanya anak yang mau, anak yang minta les ini, minta les itu. Ini anaknya si RO hebat banget ya, kecil-kecil udah bisa minta rumah yang segede gambreng, udah tahu arti uang. Sampai kredit card aja semuanya pakai untuk anak. Kredit card yang dipakai coba jumlahnya berapa, coba kita lihat ya sayang. Kacau, parah, mengerikan saya. Ngeri orang-orang kayak begini nih. Ya. Apa ini Darko, baca apa ini? Ini ada 5 gambar, kita tidak tahu gambarnya siapa yang memilih yang mana. Tapi saat ini saya keluarkan, nanti silakan dipilih kira-kira. Lah iya pastinya lah, nggak mungkin anak-anak bisa begitu. Mamski tadi cuma sarkastik aja. Pasti itu emaknya itu si SW-nya memakai anak-anak yang nggak berdosa.
Sama kayak waktu jualan juga, sama. Ngomongnya kan anaknya yang mau. Anaknya yang cewek yang gedean itu loh, yang dibilang orang dia yang mau kok kesini. Jadi ini tipenya orang yang suka lempar batu sembunyi tangan, begini nih. Dia maunya kelihatan perfect terus di depannya umum, di muka publik, di muka netizen. Dan kalau sampai ada yang menyalahkan dia udah punya tameng-tamengnya gitu loh. Sementara kalau kita kan manusia yang berpikir, punya ilmu, pakai logika. Anak kecil tidak akan bisa menentukan mana yang baik buat mereka. Anak-anak tetap ditentukan kehidupannya oleh orang-orang dewasa. Apalagi ibu bapak. Itu nomor satu yang wajib mengarahkan anak-anaknya, bukan om, bukan tantenya. Tapi waktu live dibilangnya anak, coba. Kamu kan yang mau kesini sendiri, ya kamu ibunya. Yang harusnya membuat suatu schedule, membuat peraturan bahwa anak tidak boleh masuk ke acara live. Tapi kan memang sengaja. Makanya ada VT yang sudah disimpan. Kita semua. Pagi-pagi anak yang kecil, yang perempuan yang kecil dibawa ke studionya si laki. Terus lakinya itu udah nyala live-nya. Terus anak itu kelihatannya kayak lagi agak kurang sehat ya. Lagi kayak agak ingusan atau demam gitu. Apa flu gitu ya. Nggak tahu demam atau enggak. Mamski kan nggak bisa megang badannya ya. Tapi kelihatan dari gitu-gitu kan. Terus dibilang di situ laki-lakinya itu, si pacarnya itu, si CEO, bantuin jualan ya. Itu sudah ada, itu ada videonya itu ya. Nggak perlu Mams, nggak perlu punya anak. Saya udah punya ponakan banyak. Mams punya anak pasti tahu, nggak perlu. Beneran serius. Aduh, nggak usah kasar ya. Cimo, kamu tuh buzzer murahan ya. Kamu buzzer murahan, Morica Cimo. Sukanya orang yang live esek-esek. Udah becek ya, bawah lu itu becek, Cimora Mori. Nggak becek ya, jadi nggak bisa kenyut-kenyut ya kalau nggak ngelihat ya. Mukanya CEO, iya. Cong HIV. Lu kali yang kena nanti. Banyak yang terima ini loh. Terima pesanan kiri kanan. Lu kali. Orang-orang yang suka sama yang esek-esek kan biasanya kan gila-gila di luar. Ya, lu kali. Lu itu. Iya, lubang lidah apa, lubang buaya lu itu yang kena. Ya, yang kena 3 huruf, lu. Iyalah, pastilah. Yang demennya, yang sukanya ngeliatin orang esek-esek ya udah sama, itu pasti sama. Tipe-tipenya sama itu, say. bisa dijamin sama. Makanya marah banget karena nggak bisa ada bahan untuk bacolnya dia. Bacol pagi-pagi, ya. Ya kan? Hah? Cimora? Bahan bacol pagi-pagi ya? Ngeliatin orang nge-live gitu sambil ngayal porno, ya kan? Begitu ngatain orang, Cong. Sendirinya aja minim moral. Munafik kau.